Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali di Sobat Kristiani TV dalam program kita untuk melanjutkan pembacaan Katekismus Kecil Dr. Martin Luther bab 2 dan bab 3 tentang kesaksian iman orang percaya dan doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus kepada para murid dan maksudnya. Pasal pertama, iman terhadap Allah Bapa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi. Maksudnya adalah aku percaya bahwa ada Allah yang menciptakan aku dan segala yang ada. Diperlengkapinya aku dengan tubuh dan jiwa, mata, telinga, dan seluruh anggota tubuhku, pikiran dan segala perasaan, dan hingga kini dipeliharanya semua. Juga diberikan kepadaku pakaian, makanan setiap hari, rumah dan kampung halaman, keluarga dan harta benda, dan segala sesuatu yang kubutuhkan dalam hidup ini. Hidupku dipelihara agar jangan binasa dan dilindungi dari segala bahaya dan kejahatan. Segala kebaikan Allah tersebut diberikan kepadaku bukanlah karena kebaikan kelakuanku, oleh karena untung nasib hidupku, melainkan hanya anugerah Tuhan dan kebaikannya saja. Oleh sebab itu menjadi kewajiban bagiku berterima kasih, memuji, melayani, serta menaati firman-Nya. Demikianlah sesungguhnya. Pasal kedua, keselamatan manusia. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Maksudnya adalah, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah sesungguhnya, yang diperanakkan Bapanya dari kekekalan, dan juga Dia adalah manusia yang sesungguhnya, yang lahir dari gadis darah Maria. Dia adalah Tuhanku, yang menebus dan yang menyelamatkan aku, manusia yang sesat dan terkutuk. Ditebusnya, kemudian ia membebaskan aku dari segala dosa, dari kematian dan dari kuasa iblis. Bukanlah dengan emas atau perak, melainkan dengan darah-Nya yang kudus dan mahal, dan dengan penderitaan dan kematian-Nya yang tidak karena dosanya, supaya aku menjadi milik-Nya dan hidup menjadi warga kerajaan-Nya, serta melayaninya di dalam keadilan yang kekal, tidak berdosa, penuh berkat, juga sama seperti Dia bangkit dari kematian, hidup dan memerintah untuk selama-lamanya. Demikianlah sesungguhnya. Pasal ketiga, kekudusan orang Kristen. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Maksudnya adalah, aku percaya bahwa aku tidak dapat dengan pikiran atau kekuatanku sendiri mempercayai Yesus Kristus Tuhanku atau datang kepadanya. Tetapi Roh Kudus telah memanggil aku melalui Injil, menerangi hatiku dengan pemberiannya, menguduskan dan memelihara aku di dalam kepercayaan yang benar. Juga seperti Dia, memanggil, mengumpulkan,
menerangi dan menguduskan seluruh gereja Kristen di dunia dan memeliharanya dalam kesatuan dalam Yesus Kristus, di dalam satu-satunya iman yang benar itu. Di dalam gereja itu Dia setiap hari bermurah hati, mengampuni dosaku dan dosa seluruh orang-orang percaya. Dan pada hari yang terakhir Ia akan membangkitkan aku serta semua orang mati dan memberikan kepadaku serta kepada semua orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, yaitu kehidupan yang kekal. Demikianlah sesungguhnya. Bab 3 Katekismus Kecil Dr. Martin Luther, Doa Bapa Kami, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kata pembukaan, Bapa kami yang di sorga. Maksudnya adalah, dengan kata-kata ini Allah mengajak kita supaya kita mempercayainya, bahwa Dialah Bapa kita yang sesungguhnya dan kita anak-anaknya yang sesungguhnya. Berdasarkan hubungan ini kita dengan segala keberanian dan keyakinan meminta kepadanya, seperti seorang anak yang dikasihi kepada Bapa yang disayangi. Permintaan pertama, dikuduskanlah namamu. Maksudnya adalah, sesungguhnya nama Allah itu sendiri kudus, tetapi kita meminta di dalam doa supaya namanya juga kudus dalam kehidupan kita. Bagaimanakah hal itu terlaksana? Demikian, apabila firman Tuhan diajarkan benar dan murni, dan kita sebagai anak Allah juga hidup di dalam hidup yang suci sesuai dengan firman itu. Ya Bapa yang di surga, tolonglah kami melaksanakan ini. Tetapi siapa yang mengajarkan serta berkelakuan yang berbeda dengan ajaran firman Tuhan adalah menodai nama Allah di tengah-tengah kita. Dalam hal seperti ini, lindungilah kami ya Bapa yang di surga. Permintaan kedua, datanglah kerajaan-Mu. Maksudnya adalah, sesungguhnya kerajaan Allah dengan sendirinya datang, walaupun kita tidak meminta. Tetapi kita meminta di dalam doa supaya kerajaannya datang juga kepada kita. Bagaimanakah hal ini terlaksana? Demikian, apabila Bapa kita yang di sorga memberikan rohnya yang kudus, supaya dengan anugerahnya kita dapat percaya kepada firman-Nya yang kudus dan berbuat sesuai dengan kehendaknya dalam hidup kita, masa kini dan masa mendatang selama-lamanya. Permintaan ketiga, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Maksudnya adalah, sesungguhnya kehendak Allah yang baik dan penuh anugerah itu terjadi juga tanpa permintaan kita. Akan tetapi kita meminta dalam doa supaya terlaksana juga kepada kita. Itulah yang kita mintakan. Bagaimanakah hal itu terlaksana? Demikian, kalau Allah membinasakan dan mencegah segala rencana dan keinginan jahat yang tidak mengizinkan kita menguduskan namanya dan menghalangi kedatangan kerajaan-Nya, seperti keinginan duniawi dan manusiawi. Sebaliknya, Allah menguatkan dan melindungi kita dengan kokoh di dalam firman-Nya dan iman kita hingga akhir hidup kita. Inilah anugerah dan kehendak-Nya yang baik. Permintaan keempat, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Maksudnya adalah, sesungguhnya Allah selalu memberi makanan sehari-hari kepada kita walaupun kita tidak minta. Demikian juga kepada semua orang jahat. Tetapi kita minta di dalam doa supaya Dia membimbing kita untuk menyadarinya dan menerimanya dengan ucapan syukur dan terima kasih. Itulah yang kita mintakan. Apakah yang dimaksudkan dengan makanan sehari-hari? Antara lain, makanan, minuman, pakaian, perumahan, ladang, ternak, uang,
barang-barang, suami istri yang rukun, anak-anak yang baik, pelayan-pelayan yang baik, pegawai-pegawai yang baik dan setia, pemerintah yang baik, iklim yang baik, keamanan dan kesehatan, damai sejahtera dan ketertiban, sahabat yang baik, tetangga yang setia, dan segala sesuatu kebutuhan hidup. Permintaan kelima, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Maksudnya adalah kita mintakan di dalam doa ini supaya Bapa yang di sorga tidak memperhitungkan dosa maupun mempertimbangkannya sehingga menolak permintaan kita. Karena kita tidak patut meminta sesuatu apapun mempunyai hak atas yang kita minta itu, tetapi supaya Dia memberikannya semua kepada kita sebagai anugerah. Walaupun kita setiap hari melakukan banyak dosa dan sesungguhnya kita tidak mempunyai hak akan yang kita minta, tetapi hanya hukuman saja yang patut bagi kita, maka hendaklah kita juga mengampuni dengan hati yang sungguh dan selalu bersedia berbuat baik kepada mereka yang bersalah kepada kita. Permintaan keenam, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Maksudnya adalah sesungguhnya Allah tidak mencobai seorang pun, tetapi kita minta di dalam doa supaya Allah melindungi dan memelihara kita sehingga iblis, dunia, daging kita tidak akan menipu maupun menyesatkan kita ke dalam kepercayaan yang salah, keputusasaan dan hal-hal yang sangat memalukan dan bercela. Dan sekiranya kita diserang oleh percobaan-percobaan tersebut, pada akhirnya kita masih dapat mengalahkan serta memperoleh kemenangan atasnya. Permintaan ketujuh, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Maksudnya adalah kita minta di dalam doa ini seperti semua yang telah kita minta terdahulu, supaya Bapa yang di sorga melindungi kita dari setiap kejahatan, apakah itu mengenai tubuh dan roh, godaan kekayaan dan kedudukan yang tinggi. Dan apabila hidup kita tiba kepada saat terakhir, diberikannya berkat dan kasih karunia-Nya yang membawa kita dari hidup yang penuh penderitaan kepada kehidupan di sorga. Doa penutup. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Maksudnya amin adalah amin, yaitu ya, sesungguhnya permintaanmu didengarkan, supaya saya menjadi yakin bahwa permintaan saya dikabulkan dan didengarkan Bapa yang di sorga. Sebab Dia sendirilah yang menyuruh kita meminta, dan Ia telah menjanjikan untuk mendengarkan doa kita.